Rasamu adalah doa yang sesungguhnya. Hampir setiap orang pernah berdoa dengan tujuan tertentu, di mana setiap manusia berharap doanya cepat dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Dalam kenyataannya, doa ada yang cepat terkabul, ada yang lambat, bahkan tidak sedikit yang tidak terkabul meskipun telah berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari. Mengapa doa-doa kita yang kita panjatkan sehari-hari ada yang cepat terkabul, ada yang lambat bahkan tidak terkabul? Bagaimana cara agar doa-doa kita mudah dikabulkan? Sebenarnya sunatullah atau hukum alam berlaku untuk semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Agama datang memberikan panduan-panduan bagaimana menyelaraskan hukum yang berlaku di alam semesta agar manusia bisa bersinergi dan memanfaatkan energi yang disediakan oleh alam. Namun, pesan-pesan yang disampaikan ajaran agama hanya berdampak sebagian besar pada tataran ritualitas semata pada sebagian pemeluknya, tanpa memahami makna sesungguhnya dari inti ajaran tersebut. Seperti ajaran tentang berdoa, kebanyakan dari kita doa hanya dijadikan ritual belaka, sehari-hari hanya seperti membaca teks tanpa didasari makna yang mendalam. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang memancarkan sebuah frekuensi ke alam semesta, dan yang direspon alam semesta bukan ucapan yang keluar dari mulut kita, namun perasaan kita. Jika hanya perasaan susah, mengeluh, dan lain sebagainya. Hukum The Law of Attraction menyatakan bahwa sesungguhnya kita dan alam semesta ini adalah sebuah magnet hidup. Diri kita adalah sebuah unit medan magnet yang terlingkupi oleh medan magnet yang lebih besar, yaitu alam semesta. Kita dan alam semesta ini hidup di dalam sebuah sistem magnetisme alam. Dan sebagaimana magnet, maka ada dua kekuatan utama dari sebuah magnet, yaitu kekuatan daya tarik dan daya tolak. Vibrasi daya tarik yang dihasilkan oleh manusia dimotori oleh rasa cinta, suka, dan kasih sayang. Sedangkan vibrasi daya tolak bertumpu dari getaran rasa benci, marah, dendam, kecewa, pesimis, dan lain-lain. Getaran yang bersumber dari alam rasa inilah yang sebenarnya menggerakkan mekanisme loa, dan bukan getaran yang bersumber dari pikiran, yang mana getaran perasaan kita mempunyai kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari getaran pikiran. Itulah sebabnya walaupun Anda berpikiran positif, sukses, kaya raya, dan lain sebagainya, tetapi bila perasaan Anda menyatakan yang sebaliknya, maka yang terjadi adalah apa yang Anda rasakan oleh perasaan Anda, dan bukan apa yang ada di pikiran Anda. Rasa apapun yang ada pada diri kita akan menimbulkan efek nyata pada tubuh dan nasib. Rasa benci yang kita simpan akan membuat tubuh tidak sehat, akan ada hambatan dalam hidup, dan juga akan menarik alam dan orang lain membenci kita beserta tambahannya. Rasa takut, ragu, khawatir dapat menghambat rezeki, dan bahkan apa yang dikhawatirkan akan menjadi realitas yang nyata sesuai dengan apa yang ditakutkan, diragukan, dan dikhawatirkan. Rasa dendam dan stres yang kita simpan dalam hati akan membuat lebih cepat tua dan banyak rintangannya, dan juga akan menarik alam dan orang lain menjadi dendam kepada kita. Rasa stres juga akan kembali beserta tambahannya. Rasa cemas akan membuat sakit, dan alam akan mewujudkan rasa cemas itu menjadi realitas. Rasa percaya diri akan membawa keberhasilan. Rasa sayang akan membawa kedamaian ke sekeliling dan juga menarik alam dan orang lain memberi rasa sayang kembali kepada kita bahkan lebih besar.
Rasa damai sejahtera akan membuat awet muda tubuh menjadi semakin sehat. Rasa belas kasihan membuat kita akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan bahkan lebih besar. Rasa mempengaruhi tubuh dan nasib manusia. Rasa mewujud menjadi nyata beserta tambahannya yang berlipat ganda. Rasa apapun yang ada dalam hati kita akan mewujud menjadi nyata beserta tambahannya. Menyimpan rasa negatif akan mengundang yang negatif beserta dengan bunga-bunganya. Menyimpan rasa yang positif akan mengundang positif beserta bunga-bunganya. Jika kehidupan kita saat ini kurang menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan, maka waspadalah. Siapa tahu selama ini kita telah meyakini hal yang salah. Hukum pikiran menyatakan bahwa apapun yang kita yakini dapat menjelma menjadi sebuah realita yang nyata. Keyakinan akan mengaktifkan dan menggerakkan kekuatan diri kita menuju suatu arah tertentu sedemikian, hingga kita akan meraih sebuah hasil tertentu. Dan bicara mengenai keyakinan, tidak semata-mata kita membicarakan mengenai kepercayaan agama, tetapi bisa juga sesuatu opini, ide, ataupun prinsip hidup yang kita pegang. Repetisi atau pengulangan juga adalah suatu bentuk sugesti hipnotis yang akan membentuk program pikiran di dalam pikiran bawah sadar kita, dan untuk kemudian program pikiran ini akan mengendalikan kita dalam berkata, bersikap, dan juga berperilaku. Dan hasilnya akan memunculkan kondisi kehidupan yang kita yang alami. Dan bila dalam kehidupan kita saat ini mengalami kondisi yang kurang menyenangkan, maka ada baiknya kita introspeksi diri, apakah kita telah memiliki kebiasaan hidup yang tepat, dan apakah kita telah berkawan serta bergaul dengan orang yang tepat. Apapun itu, pastikan bahwa itu semua akan membawa kebaikan serta kemajuan bagi kehidupan Anda. Salam sukses untuk Anda semua.